Bagaimana hukum membaca basmalah ketika akan berwudu di kamar mandi? Mohon penjelasannya dan dalil. Hukum membaca basmalah ini berangkat dari sebuah hadis yang menjadi perdebatan para ulama sejak dahulu hingga sekarang tentang keabsahannya. Hadis ini redaksinya adalah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan la yasihhu fi hadzal babi syai'. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab membaca basmalah menjelang wudu. Sehingga menurut sebagian ulama yang sependapat dengan Imam Ahmad, maka tidak ada keharusan untuk membaca basmalah bagi orang yang hendak berwudu. Akan tetapi bagi mereka yang masih menganggap bahwa hadis ini bisa dianggap sebagai hadis yang hasan, dan ini juga pendapat mayoritas atau banyak di antara ulama terutama yang mutaakhirin, maka mereka mengatakan bagi yang ingat dia harus membaca basmalah sebelum berwudu. Karena bila dikatakan la wudu, maka tidak ada wudu, ini bisa dimaknai sebagai tidak sahnya wudu, walaupun bisa juga dimaknai sebagai tidak sempurnanya wudu. Akan tetapi bagaimana kalau dia dilakukan di kamar mandi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan kamar mandi itu ada dua macam ya. Kamar mandi modern dengan kamar mandi yang kurang terawat, yang di sana banyak bertebaran najis ya, sebagaimana kamar mandi di tempat-tempat persinggahan umum, di terminal, di stasiun mungkin ya, yang agak kumuh gitu, tercium bau pesing, bau najis atau kelihatan najisnya saat kita masuk kamar mandi, maka tidak perlu kita ucapkan. Akan tapi ketika berada di kamar mandi modern, di hotel dan yang semisalnya, yang najis itu akan segera hilang ketika seseorang melakukan buang hajat di kloset, langsung disentor, hilang, tidak ada bekasnya. Maka dia dihukumi sebagai tempat yang tidak mengandung najis, sehingga tetap kita diperbolehkan untuk masuk ke toilet dengan membaca doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Demikian juga membaca basmalah ketika kita hendak berwudu dan membaca doa setelah kita berwudu. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini boleh dibaca di tempat-tempat yang memang bersih, tidak terlihat atau tidak tercium adanya najis di sana. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum berikutnya adalah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis? Iya. Jadi hadis itu meliputi semua yang disabdakan oleh Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi dan juga yang disetujui oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak berkomentar apa-apa, tapi Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau atau atas sepengetahuan beliau, maka ini juga dianggap sebagai hadis. Bahkan karakter Nabi SAW, sifat-sifat fisik Nabi maupun perilaku Nabi ini juga masuk kategori hadis. Sebagaimana yang dibahas oleh kitab-kitab mustalah ketika mendefinisikan hadis itu sendiri. Kullu ma nusiba ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, baik sifat fisik maupun sifat karakter beliau.